Salam jumpa pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything is come from your mind. Ya, pada kesempatan kali ini pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan juga tentunya luar biasa dan juga bahagia. Di kesempatan yang berbahagia kali ini saya menyapa Anda tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing ya untuk Anda lihat setiap saat ya di program acara Manage Your Mind. Ya Bapak, halo, berjumpa lagi. Iya, selamat terus. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat dan tetap luar biasa. Mbak Nesya sehat? Sehat luar ya. biasa. Teman-teman juga semoga sehat selalu ya. Ya, di kesempatan kali ini pemirsa kedatangan Bapak Herman ya, beliau adalah dosen ya Bapak ya, dosen salah satunya di Universitas Merdeka Malang dan Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertaraja Sabatu. Baik, bagaimana sehari-hari Bapak mengajarkah atau ada kegiatan lain selain itu? Ya, saya lebih banyak padat di dunia pendidikan ya. Saya mengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa dalam 1 minggu itu 3 kelas ya. Saya di Universitas Merdeka juga saya mengajar dan saya juga sedang menempuh program Doktor Ilmu Manajemen S3 di Universitas Negeri Malang. Semangat Bapak. Semangat. Iya Bapak. Di kesempatan kali ini Bapak temanya adalah pembebasan diri dari kama dan samsara. Sebelum lebih jauh Bapak bisa dijelaskan kepada pemirsa Dharma TV apa itu kama dan juga apa itu samsara. Silahkan monggo. Baik pemirsa Dharma TV, salam sejahtera, Sotehotu Namo Buddhaya. Tentunya saya akan menjelaskan ya arti sebuah samsara dan nibbana seperti itu ya, kurang lebihnya mau dibolak-balik sebenarnya tujuannya sama ya, Mbak Nesya dan teman-teman. Samsara dan nibbana atau nibbana dan samsara itu adalah bahasa Pali ya. Nah, artinya bahwa samsara itu adalah derita duniawi yang terus membawa manusia pada sumber penderitaan yang berputar-putar. Seperti saat ini kita hidup sebagai manusia itu berputar di dalam lingkaran kehidupan samsara dukkha dalam bahasa Pali, artinya bahwa penderitaan yang tiada akhir selama manusia itu terus berputar dan tidak memutuskan karma perbuatannya dari keburukan, maka samsara itu yang akan membuat seseorang itu bertumimba lahir terus dan terus berputar sehingga untuk mencapai nibbana dalam posisi yang teratas sebagai pencapaian kualitas batin yang tertinggi itu akan tertunda untuk bisa melewati masa-masa ini untuk mencapai kesucian yang tertinggi. Baik. Itulah samsara. Kalau kama sendiri? Nah, jadi kehidupan manusia ya, samsara itu adalah perputaran suka dan duka manusia ya. Tapi saya lebih menekankan samsara itu adalah penderitaan yang selalu berulang-ulang sehingga manusia itu perlu melihat samsara duka ini atau samsara ketidakpuasan penderitaan ini sebagai pelajaran, sebagai sebuah PR evaluasi bahwa manusia harus berbenah diri, menata diri untuk bisa tidak mencapai penderitaan yang terus-menerus. Nah, karma ini apa hubungannya? Karma ini adalah perbuatan. Nah, kalau kita mengatakan cetana, niat, kehendak saja itu adalah karma. Jadi karma itu datang Mbak Nesya dan teman-teman dari 3 gerbang. Karma diciptakan dari pikiran, karma diciptakan dari ucapan, dan karma diciptakan dari tindakan. Seperti itu. Kemudian apakah kelahiran atau tumimba lahir kita sebagai manusia dan kehidupan yang kita jalani di dunia ini tidak serta-merta terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan konsekuensi dan hasil dari kumpulan perbuatan atau karma. Ini saya menyebutnya karma atau karma, Bapak. Ya, kalau karma itu dalam bahasa Sanskerta, ya. Kalau karma M-nya double itu bahasa Pali, tetapi maknanya sama. Ya, itu bagaimana Bapak bisa dijelaskan? Ya, jadi kalau saya berbicara kumpulan-kumpulan karma. Jadi sejak kita dilahirkan di dunia ini, di bumi Nusantara ini, kita katakan sebagai orang Indonesia, ya di tanah Jawa khususnya, kita tinggal di Pulau Jawa, dan di Malang terkhususnya, bagi kita arek-arek Malang. Ya, kita ini semua datang tidak ujuk-ujuk, tidak sekonyong-konyong, tidak setiba-tiba kita muncul di dunia ini. Ya, dalam konsep agama Buddha, seperti saya lahir di dunia ini, ada karma yang mengikuti ya. Karma masa lampau saya menjadi orang baik misalkan, karena saya yakin bahwa orang yang lahir menjadi manusia adalah orang-orang mulia. Orang-orang memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang luhur. Maaf ya, kalau kita mensejajarkan manusia dengan hewan, tentu derajat kita lebih tinggi. Makanya kenapa kita lahir menjadi manusia dikatakan mulia. Sang Buddha mengatakan lahir menjadi manusia tidaklah gampang, tidaklah mudah.
Satu. Yang kedua, bertahan hidup menjadi manusia tidak mudah. Yang ketiga, mencapai pengetahuan dari kebaikan itu juga tidak gampang. Dan yang terakhir, mencapai nibbana, ya, kualitas batin, kesucian yang tertinggi juga tidak mudah. Artinya bahwa kita datang di dunia ini membawa karma masa lampau kita, membawa perbuatan baik dan buruk kita pada kehidupan yang lampau. Kalau kita lahir sekarang menjadi manusia, saya yakin dan percaya bahwa kebaikan-kebaikan itulah yang mengangkat derajat kita untuk bisa lahir menjadi manusia. Baik, masa lampau. Maksud dari masa lampau, apakah sebelum kita lahir itu kita sudah memiliki kehidupan, Bapak? Nah, ini seru ya. Jadi pengetahuan ini kita akan mengkolaborasikan ya. Artinya bahwa Mbak Nesya ini mewakili teman-teman yang umum. Artinya bahwa bertanya. Sehingga pertanyaan itu akan kita kupas secara tuntas dan jelas. Setajam apa, Mbak? Setajam pisau dapur. Setajam MYM. Nah, tentu ya teman-teman pemirsa Dhamma TV, di dalam ajaran Buddha mengenal istilah tumimba lahir, kelahiran-kelahiran sebelumnya dan kelahiran yang akan datang. Bagaimana kita tahu bahwa kita pernah terlahir menjadi apa dan di mana dan siapa kita? Ya, untuk sekarang zaman sudah canggih, ada bantuan dari regresi. Ya, regresi itu adalah menuntun kita untuk keluar dari sekarang umur saya misalkan 35 tahun ke belakang adalah 0 tahun. Dari 0 tahun itu kita bisa melampau batas dari 0 tahun sebelum kita lahir, kita akan tahu bahwa kita itu dulu siapa dan kita pernah menjadi apa dan di mana tempat kita. Oh, ternyata saya pernah membaca buku guru saya, Bante Sukemo Mahatera, ya, beliau seorang biku. Beliau punya buku itu kumpulan-kumpulan rekam jejak orang-orang bule, orang-orang di Eropa, di Amerika itu pernah lahir di mana, pernah menjadi apa, tuh diselidiki oleh pihak kepolisian. Oh, dia dulu pernah di sini, dia cerita. Karena kekuatan meditasi. Ternyata diselidiki, oh ya pernah tahun 70 ada yang meninggal di sini dengan cara begini-begini, ada luka tembak di sini. Nah, waktu dia lahir menjadi manusia saat itu, dia ada bekas luka tembak sebagai tompel ya. Kalau boleh dikatakan tanda lahir, ya, ada bekas tiba-tiba muncul tuh di situ tuh. Akhirnya diselidiki karena orang ini senang meditasi, diselidiki. Nah, akhirnya benar dapat. Nah, jadi itu kumpulan buku, studi kasus bahwa ada yang pernah bersaksi bahwa dia pernah lahir di sini dan menjadi apa, itu diselidiki. Cuma saya waktu itu belum mengoleksi buku beliau. Begitu. Ya. Jadi sejak lahir itu sebenarnya sudah ada yang namanya masa lampau ya. Masa lampau sudah ada. Tapi kan manusia tidak sadar, Bapak. Betul. Kalau dia itu berada di masa lampau atau tidak. Apa misalkan namanya reinkarnasi atau bagaimana ya itu ya? Kalau saya selalu menghindari istilah reinkarnasi, Mbak. Karena reinkarnasi punya istilah sahabat kita di Hindu, ya. Kalau reinkarnasi itu masih ada roh yang kekal, ya. Ada Atman. Gampangnya begini. Untuk membedakan antara punarbawa dalam bahasa Pali, punabawa dan reinkarnasi, tumimba lahir dengan reinkarnasi itu semacam ini, ya, teman-teman. Untuk membedakannya, kalau reinkarnasi itu orang yang sama, cuma ganti baju baru. Orangnya sama. Tapi kalau dalam Buddhism, dalam agama Buddha, ajaran Buddha, tumimba lahir itu ya orangnya beda, bajunya beda. Artinya Pak Herman hari ini jadi manusia, setelah saya meninggal nanti belum tentu saya jadi manusia, mungkin saya jadi setan, mungkin saya nanti jadi kucing, jadi bebek, ya saya tidak tahu. Karena apa? Karena itu sudah dalam wujud yang beda. Ya, artinya bahwa saya akan menjawab, kita tidak tahu. Maka di dalam katakan di dalam Paticcasamuppada, di dalam Samyutta Nikaya, ya, dikatakan bahwa awijaya twewa asesa wiraga niroda sangkara nirodo. Artinya bahwa segala sebab lingkaran samsara 12 nidana, 12 mata rantai kehidupan, ya Mbak Nesya dan teman-teman, itu adalah gambaran penderitaan manusia yang berkutat di 31 alam kehidupan. Artinya bahwa sebagai sebab duka selain nafsu, keinginan tanha, karena adanya ketidaktahuan, awija. Kenapa kita lahir menjadi manusia? Coba sekarang Pak Herman disuruh memikirkan. Dulu Pak Herman pernah jadi apa? Mbak Nesya pernah jadi apa? Teman-teman pernah jadi apa? Kita nggak ada yang tahu. Kita hanya menerima plek karma kita, masa lampau. Kita lahir jadi manusia, ujuk-ujuk namanya Pak Herman. Nah, tapi kalau saya menembus meditasi, Mbak. Saya menembus meditasi, mencapai abinya, kesaktian, kekuatan batin, mencapai idi-widi, pengetahuan yang bisa melihat kelahiran yang lampau, saya tahu saya siapa. Bisa dicari, Mbak. Dengan kekuatan meditasi. Tapi tidak gampang. Yang bisa melakukan meditasi itu apakah semua umat Buddha? Oh, tidak. Kalau saya berbicara meditasi, ya Mbak Nesya dan teman-teman, itu universal. Apa sih yang kita lakukan meditasi? Tidak ada doa-doa khusus. Meditasi itu hanya duduk, menyapa batin, melihat keluar masuknya nafas, sampai kita mendapatkan konsentrasi tinggi dan ketenangan.
Setelah kita mencapai pengetahuan, maka kita akan tahu jana-jana, faktor-faktor konsentrasi tadi, sampai kita kuat akan konsentrasi, kita akan tahu mencapai kesaktian. Nah, tapi tidak gampang, memang secara kontinu ya Mbak ya, secara berkesinambungan, tidak boleh putus. Meditasi itu harus terus berjalan sampai kita bisa menembus sebuah tataran tingkat kesaktian atau abinya kemampuan batin. Tapi tujuan umat Buddha tidak mencari kesaktian. Tujuan akhir umat Buddha juga bukan sorga, tapi tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai nirwana atau nibbana, adalah pencapaian kualitas batin yang tertinggi, yang suci, bersih, tanpa noda, yang dimanakan dikatakan sebagai kebahagiaan yang sejati. Ya. Seperti itu Bapak ya. Kemudian Bapak, kadang-kadang manusia itu ada masalah gitu ya, masalah apapun gitu yang misalkan nasib atau apa gitu, kadang-kadang mengeluh, saya itu dosa apa di masa lalu, atau orang tua saya itu dosa apa di masa lalu. Apakah ini juga termasuk dalam kategori karma? Karma masa lampau maksud saya. Ya, jadi kalau saya boleh mengatakan ya, banyak sekali orang-orang yang menyalahartikan tentang konsep karma ya. Saya perlu meluruskan supaya tidak menjadi pandangan sesat ya. Bahwa karma itu jangan dikambing hitamkan. Artinya bahwa apa-apa karma, tidak. Padahal dalam Buddhism itu istilah karma itu ada positif, ada negatif. Apakah Anda ingin mengartikan karma itu dalam sisi positif atau mau negatif? Karena karma itu sendiri Anda harus tahu ya, asal-usul kata karma atau kamma dalam bahasa Pali secara perspektif agama Buddha ya, bukan agama lain. Kalau karma dalam agama Buddha itu adalah perbuatan. Perbuatan itu kan ada dua Mbak, macam-macam yang mau baik mau buruk tergantung manusianya. Seperti itu. Baik. Kita akan sambung lagi ya Bapak ya, karena ada jeda yang lewat satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Herman, yang tadi sudah membahas banyak ya pemirsa ya tentang apa itu samsara dan juga karma. Kita lanjutkan kembali Bapak. Tadi mohon maaf ada jeda ya. Iya, baik. Ya, bagaimana Bapak kelanjutannya tadi? Ya, jadi kita kembali kepada konsep karma dan samsara. Baik. Ya. Jadi kalau kita berbicara karma ataupun kamma, jangan selalu kita mengidentikan karma itu menjadi kambing hitam, atau kita misalkan melihat kamma itu atau karma itu adalah jelek. Wah, itu dia dapat karma itu makanya dia celaka. Wah, dia dapat karma itu dia lahir di keluarga yang menderita. Jangan. Karma itu adalah salah satu dari sekian sebab, dari sekian akibat yang terjadi. Sekarang saya terlahir di keluarga yang miskin. Saya terlahir di keluarga yang kaya raya. Saya terlahir dengan kondisi yang sakit-sakitan. Saya terlahir dalam kondisi yang perfect, sehat, pinter, cerdas. Itu jangan Anda bangga bahwa ada karma-karma masa lampau yang mengantarkan Anda yang positif, Anda menjadi positif. Karena ada kondisi karma saat ini, Anda bisa menjadi orang yang positif. Kenapa Anda menderita? Karena masa lampau Anda adalah karma-karma buruk Anda itu, bertumpuk ya. Sekarang Anda lahir kembali membawa karma masa lampau, di kondisi saat kehidupan saat ini karma buruk Anda mengondisikan, ketemu karmanya tambah berat. Jadi orang itu menderita. Jadi karma adalah salah satu faktor dari sekian banyak faktor lainnya. Anda punya motor bukan berarti motor itu yang bisa mengantarkan Anda datang ke Dhamma TV, melainkan di motor Anda ada bensin, ada ban, ada rantai, dan seterusnya. Komposisi-komposisi yang ada di dalam motor itulah yang dikatakan adalah kondisi-kondisi sebab-sebab lainnya yang membuat motor Anda bisa sampai ke Dhamma TV. Itulah karma. Seperti itu ya Bapak ya. Baik, kemudian Bapak, apakah kita bisa memperbaiki masa lampau kita agar kehidupan yang lahir kembali itu kita menjadi pribadi yang kita inginkan? Baik, ya. Tentu kalau kita berbicara apakah kita bisa membongkar, bisa memperbaiki karma, saya akan memberikan gambaran ya. Anda sebagai seorang pemanah yang hebat, Anda sebagai seorang jagoan yang bisa memanah. Oke, sekarang saya akan kasih teori fisika ya. Akan semakin kuat tekanan yang Anda tarik panah atau anak panah ini, busur ini ya. Saat Anda melepaskan, apa yang terjadi? Tekanan akan kuat. Pada saat tekanan tadi terkena gesekan pohon, anak busur atau anak panah tadi terkena gesekan pohon, maka tekanan akan berkurang. Ini hukum fisika. Maka
lemahnya kekuatan tekanan tadi karena adanya gesekan, tarik-menarik magnet tadi, pada saat mengenai sasaran, maka belum tentu akan tepat pada sasaran. Bisa saja meleset, bisa saja tekanan tadi itu melemah, tidak sampai pada target, panah itu jatuh. Demikian karma. Pada saat Anda berbuat karma buruk, senang membunuh, senang berbohong, senang mencuri, senang berasusila, senang bermabuk-mabukan. Setelah Anda insaf, Anda sadar, Anda belajar agama, Anda meninggalkan itu semua, Anda berbuat kebaikan dan kebaikan, Anda sama dengan menciptakan pohon-pohon tadi untuk menghalangi anak panah yang tadi meluncur. Contoh, Pak Herman naik motor, tiba-tiba terjadi kecelakaan. Harusnya saya meninggal, tapi saya tidak mati, hanya setengah mati. Artinya saya patah tulang atau saya apa. Nah, itulah salah satu sebab karma baik saya melindungi. Karma buruk saya melemah karena ada kondisi karma baik yang menghalangi karma buruk yang berbuah. Baik. Nah, jadi kalau bahasa umumnya secara gampang nih Mbak, supaya nggak susah dimengerti ya. Artinya karma baik itu akan menjadi penawar. Bukan menghilangkan karma. Tidak bisa karma dihilangkan. Karma tetap harus dipertanggungjawabkan. Di dalam Abinha Pacawekanapata dikatakan, aku terlindungi oleh karmaku sendiri, terlahir oleh karmaku sendiri, terwarisi oleh karmaku sendiri, berkerabat dengan karmaku sendiri, baik ataupun buruk, karma itulah yang akan kuwarisi. Jadi intinya bahwa karma bukan satu-satunya, tapi karma salah satunya dari sekian sebab yang bisa membuat kita bahagia ataupun tidak melewati samsara kehidupan ini. Luar biasa. Tapi bukan juga diartikan sebagai istilahnya perewangan, bukan ya Bapak ya? Yang tadi Bapak sebutkan tadi, saya dilindungi oleh karma yang baik atau karma yang buruk misalkan. Apakah seperti itu, bukan ya Bapak ya? Kalau kita berbicara perewangan, itu kita dilindungi oleh leluhur kita. Itu bukan ya? Iya, kalau itu secara kejawen, secara kebatinan sebagai penghayat ya, artinya ya itu memang ada. Memang ada. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah hakikat murni bersih tanpa campur tangan makhluk halus. Artinya bahwa kita terlindungi oleh kebaikan kita. Karma baik ini di sini artinya bahwa yang melindungi kita, maaf ya, ibadah kita. Kita kuat sholat, kuat puja bakti, kuat zikir, kuat tirakat. Inilah yang melindungi kita. Bukan sosok makhluk yang dalam tanda kutip. Ya, artinya bahwa yang melindungi kita adalah Tuhan. Ya, Tuhan kita, melindungi kita adalah Sang Buddha kalau dalam ajaran kami, dan kebaikan. Nah, dengan demikianlah yang membuat bagaimana kita berbicara masalah karma itu akan berbuah manis saat manusia itu juga manis dalam berbuat baik. Semanis apa Bapak? Semanis senyumanku pada kalian. Baik, kemudian selanjutnya Bapak, pengertian hukum karma ini apa saja Bapak? Ya, pengertian hukum karma secara garis besar cukup kita simpulkan begini ya. Sesuai dengan benih yang Anda tabur, begitulah buah yang akan Anda petik. Kalau Anda menebar benih-benih kebaikan, maka Anda akan memperoleh ayuwano sukang balang. Ah, ini bahasa Pali ya. Bingung mungkin teman-teman. Ayuwano sukang balang itu Anda mendapatkan kecantikan, ketampanan, paras wajah yang indah, kekuatan, kesejahteraan, kemakmuran, usia panjang. Kalau Anda berbuat kebaikan. Maka ada istilah ya, pengorbanan Anda itu tidak akan pernah mengkhianati hasil yang didapat ya. Nah, sebaliknya, seseorang yang menabur benih-benih keburukan, kejahatan, iri hati, dendam, serakah, tidak suka dengan orang lain, suka gosipin orang lain ya, suka melanggar sila, maka sesuai dengan benih itulah Anda akan mendapatkan penderitaan. Ya, jadi sesuai dengan benih yang Anda tabur, begitulah buah yang akan Anda petik. Secara gampangnya lagi Mbak, ya teman-teman, Anda menanam bibit durian. Silakan hubungi Pak Herman kalau nanti tumbuhnya pohon jengkol. Kalau Anda nanam pari, tumbuhnya pari. Nggak akan mungkin tanamnya itu pari, tumbuhnya stroberi. Meskipun Anda nanam pari, yang mengikuti adalah suket. Bener ya, suket teki. Artinya begini loh Mbak, ini pesan filosofi yang bagus nih ya, kita sharing ya Mbak ya ke teman-teman ya. Setiap Anda menanam padi, pasti ada rumput yang mengikuti. Tidak mungkin Anda menanam rumput, ada padi yang tumbuh di sana. Artinya bahwa setiap kebaikan yang Anda lakukan, pasti ada orang yang mencela.
Pasti ada orang yang mencemooh, alah dia berbuat baik cari muka, alah dia ibadah itu ada maunya, dia begini begitu. Artinya, Andalah jadi orang buta dan tuli. Jangan melihat segala sesuatu dengan reaktif. Jangan mendengar sesuatu terus Anda down, jangan. Selama Anda berbuat baik, langkahlah di jalan kebaikan itu. Anda yakin dan percaya bahwa kebaikan akan melindungi Anda. Iya. Terus berbuat baik ya pemirsa. Terus ya. berbuat baik, jangan lelah. Iya. Kemudian Bapak, secara hukum karma, apa benar kita adalah pencipta dari kehidupan kita sendiri? Iya, jadi karma itu akan menghantarkan seseorang untuk bisa terlahir dimanapun yang diinginkan. Saya ingin lahir di alam dewa, Pak Herman. Ya Romo ya, saya ingin lahir di alam dewa. Ya gampang. Anda mau lahir di alam dewa yang mana? Ada 26 alam kehidupan ya, termasuk alam Brahma dan alam Arupa Brahma ya. Ya, jadi itulah yang dikatakan bahwa Anda mau lahir di mana? Sesuai dengan kapasitas ya. Contoh di dalam Watu Pama Sutta ya, di dalam Kudaka Nikaya itu adalah sekumpulan cerita tentang orang yang suka berdana, Mbak. Bersedekah, beramal ya. Dia akan terlahir di alam dewa Tawatimsa. Di alam 33 dewa. Ini ada ceritanya. Seorang pemuda bernama Saka, dulu dia bersama teman-temannya memperbaiki jalan umum, ya dia memperbaiki segala fasilitas umum, dia kerja dengan sukacita, tidak ada beban, dia ajak teman-temannya, sebanyak 33 orang termasuk beliau sebagai pemimpin pekerja saat itu, sebagai mandornya, dia juga ikut kerja, nggak cuma nyuruh-nyuruh, dia ikut kerja. Akhirnya setelah meninggal, mereka semua terlahirlah sebanyak 33 orang ini di alam dewa bernama alam dewa Tawatimsa. Alam 33 dewa yang dikepalai oleh Dewa Saka. Nah, ini sebagai bentuk cerita bahwa ternyata karma itu bisa mengantarkan kita rame-rame untuk bisa terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya nih Mbak, ada cerita yang bagus ya. Di dalam Tirokuda Sutta, di dalam Kudaka Nikaya dikatakan bahwa ada sekumpulan makhluk peta, Mbak. Di zaman 92 Mahakapa, kalau Anda hitung pakai kalkulator itu error bunyinya. Karena udah lama sekali. Di zaman itu ada sekumpulan orang yang membakar gudang makanan seorang Buddha. Seorang Paceka Buddha. Akhirnya setelah itu dia meninggalkan karma buruk nih. Meninggal, jadilah segerombolan, sekumpulan makhluk peta atau setan gentayangan. Selama 92 Mahakapa itu dia mencari keluarganya, nggak ketemu. Akhirnya ketemu di zaman Sang Buddha Gotama, Raja Bimbisara. Akhirnya dilakukan patidana. Pada cerita akhirnya, nanti lebih lengkap Anda bisa membaca di dalam Tirokuda Sutta ya. Nah itu mereka lahir di alam bahagia. Berarti karma di sini bisa mengantarkan orang menjadi bahagia, karma juga bisa mengantarkan seseorang menjadi menderita. Tergantung si pelaku pembuat. Maka jawabannya adalah karma bisa menentukan kualitas hidup kita, apakah baik ataupun buruk. Ya, walaupun itu di masa lampau ataupun di masa sekarang. Betul, iya. Baik Bapak, kita lanjutkan kembali ya Bapak ya, talkshow kita pada kesempatan kali ini. Tetap semangat ya Bapak ya. Semangat terus. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa, dan terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Herman yang begitu menginspirasi sekali. Ya Bapak, Iya. pembahasan kita tentang samsara dan juga karma. Iya. Lanjut lagi Bapak, silakan dilanjutkan kembali. Baik ya, jadi kalau kita kembali kepada satu momen kehidupan, bahwa karma itu akan mengantarkan kita menjadi kualitas yang baik atau tidak baik, tergantung si pelaku pembuat karma itu sendiri. Baik. Seperti tadi kembali kepada konsep hukum karma, jadi Anda jangan pernah takut bahwa hukum karma itu adil. Kalau hukum yang masih dibuat oleh manusia bisa berubah-berubah ya. Baik. Anda senang walaupun saya senang dengan orang yang salah, meskipun dia itu salah ya, tetap saya senang. Kalau sudah bicara senang beda ya. Iya. Walaupun salah tetap disenangi. Tapi kalau kita sudah tidak suka dengan orang itu, meskipun orang itu benar, tetap akan disalahkan. Meskipun orang itu benar, karena salah. Karena kita bicara masih suka dan tidak suka. Iya. Tapi kalau kita sudah berbicara masalah prinsip kehidupan, kalau salah dikatakan salah, benar dikatakan benar, untung dikatakan untung, rugi dikatakan rugi, maka manusia itu akan bijaksana. Karma akan bekerja dengan setajam itu. Baik, sesuai dengan perbuatan kita Perbuatan masing-masing. kita masing-masing, seperti itu, Baik. Mbak. Selanjutnya Bapak,
bagaimana hukum karma bekerja di dalam kehidupan kita dan berlaku di 31 alam kehidupan. Ini bisa dijelaskan seperti apa? Iya, jadi kalau kita berbicara masalah konsep penciptaan, ya, artinya karma itu bekerja di 31 alam kehidupan termasuk kita di alam manusia, itu ada yang dikatakan hukum kosmik, yang dikatakan sebagai pancaniyama. Ya, pancaniyama itu ada 5 hukum. Ya, hukum pertama dikatakan sebagai kamaniyama. Nah, kamaniyama itu adalah hukum perbuatan. Baik. Jadi manusia bahagia, tidak bahagia, untung rugi, dicela, ada ketenaran, ada keterhinaan, dan seterusnya. Ataloka dhamma dalam bahasa Pali dikatakan, inilah hukum yang mengatur manusia, bagaimana manusia itu bisa bahagia dan tidak bahagia. Nah, sehingga manusia perlu mengetahui bahwa hukum sebenarnya yang mengatur bahagia tidak bahagianya manusia adalah dirinya sendiri. Yang kedua ada yang dikatakan sebagai utuniyama. Utuniyama itu adalah hukum yang dimana kita berbicara masalah hukum yang bersifat iklim. Baik. Ada hujan, ada panas, sekarang Kota Batu ada angin kenceng, ya, ada hujan, kadang dingin, dan seterusnya. Musim terus berganti. Ini dikatakan siklus geografis yang terus bekerja, ya, kita melihat kadang-kadang sifatnya sporadis, ya, sifatnya itu tidak merata. Kadang ada yang hujan, di sana kering, di sana ini, dan seterusnya. Ya, itu utuniyama, hukum tentang alam semesta, ya, tentang alam semesta. Hukum tentang bagaimana tentang musim, ya. Yang ketiga adalah hukum yang dikatakan bijaniyama, hukum tumbuh-tumbuhan. Kadang-kadang ada terjadi fotosintesis, ada terjadi penyerbukan, ada buah, ada pohon itu gugur dan sebagainya, ya. Kapan di musim semi begitu, ya. Inilah dikatakan hukum tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bisa tumbuh subur dan tidak subur, dan bagaimana panen padi itu bisa berhasil tidak berhasil. Itu ada hukum yang mengatur, namanya adalah bijaniyama, ya. Sudah berapa, Mbak? 3, ya. Yang kedua adalah cita niyama. Cita niyama itu yang keempat, ya. Cita niyama itu adalah hukum pikiran. Kenapa manusia itu bisa bahagia, tidak bahagia, duduk di Dhamma TV, pikirannya di Amerika. Duduk di Dhamma TV, Pak Herman pikirannya, atau Mbak Nesia pikirannya di rumah, jemurannya udah diangkat atau belum, gitu, ya. Nanti mau makan apa, itulah manusia. Kok tahu sih, Bapak? Hanya tebak-tebak saja, ya, Mbak, bukan paranormal. Nah, begini ya, teman-teman, ya. Artinya bahwa kekuatan pikiran itu seperti itu. Pikiran itulah kadang-kadang yang memenjarakan kita. Pikiran itulah yang kadang-kadang membuat manusia itu stres. Kenapa kita bisa stres? Karena pikiran kita terlalu liar. Maka di dalam Patisamuppada, di dalam Paticca Samuppada, sangkara atau bentuk pikiran itu digambarkan dengan simbol kera. Coba Anda lihat kera atau monyet, ya, pasti tidak bisa diam itu. Loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Begitu kita bisa menjinakkan pikiran kita, bisa menjinakkan si kera atau si monyet tadi, maka monyet dan kera tadi akan nurut sama kita. Kalau kita bisa menjinakkan pikiran kita melalui meditasi, maka pikiran kita akan kita atur mau kemana pikiran kita. Ciptakan pikiran kita penuh dengan hening, penuh kedamaian, penuh keteduhan, tidak perlu stres, tidak perlu emosi, tidak perlu bahagia terlalu berlebihan. Itu akan penderitaan, ya. Terus yang terakhir adalah Dhamma niyama. Yang kelima. Ya, Dhamma niyama ini adalah hukum keajaiban, hukum alam semesta yang sifatnya itu goib. Artinya begini, pada saat Bodhisattva Siddhartha lahir di dunia, orang-orang suci lahir di dunia, akan terjadi gempa. Akan terjadi hujan seperti shower. Seperti shower itu gimana sih, Romo? Ada panas, ada dingin. Ya, setelah itu bunga-bunga yang sedang berguguran tiba-tiba bermekaran. Ya, sesuatu itu terjadi, ada suara musik-musik surgawi. Berbau harum yang turun dari bumi, dari langit ke bumi seperti itu, ya. Nah, itu adalah keajaiban. Keajaiban. Saya rasa di agama-agama lain juga ada keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan oleh nabi-nabi. Itulah masuk dalam kategori, kalau dalam bahasa kami, Dhamma niyama, keajaiban. Keajaiban yang tidak dibuat oleh manusia, itu adalah keajaiban yang sifatnya itu suci. Nah, itu bahasa yang lebih sederhana seperti itu, ya. Jadi banyak, ya, ada 5. Ada 5 hukum kosmik di dunia yang berlaku di 31 alam kehidupan. Apakah itu harus kita ajarkan, Bapak?
Ya, kalau tanpa kita ajarkan pun sebenarnya kebenaran ini, hukum ini sudah ada. Sudah murni sebagaimana adanya. Nah, perlu saya tambahkan sedikit, Mbak, mumpung saya ingat. Di dalam Dhamma Niyama Sutta itu termasuk Dharma, ajaran Sang Buddha, ya. Dhamma Niyama Sutta dikatakan bahwa adanya Buddha, tidak adanya Buddha, Dharma tetap eksis. Ajaran kebenaran Buddha tetap eksis. Nah, itu yang perlu saya tekankan, bahwa di dalam Dhamma Niyama Sutta dikatakan bahwa ada Buddha, tidak ada Buddha, Dhamma tetap lestari. Seperti itu. Baik, Ya. luar biasa sekali. Kalau tadi kita membahas detail tentang karma. Iya. Sekarang pemirsa kita ajak untuk membahas samsara, Bapak. Samsara. Bisa dijelaskan kepada pemirsa kembali lebih detail apa itu Bapak tentang samsara? Ya, samsara itu adalah sebuah lingkaran kehidupan yang membuat manusia itu terus bertumimba lahir. Ya, kalau kita melihat di dalam roda Paticca Samuppada, itu ada 12 mata rantai kehidupan yang membuat manusia itu lahir, tua, sakit, meninggal, lahir, tua, sakit, meninggal terus. Baik. Pak Herman saja misalkan contoh ini ya, saya nggak tahu nih, ini menurut asumsi saya, opini saya, tapi ini berdasarkan ajaran Buddha. Saya sudah mengalami ratusan, ribuan kali kelahiran. Pernah jadi monyet, misalkan pernah jadi ular, pernah jadi setan, pernah jadi apapun itu. Tapi tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, karena tertutup oleh ketidaktahuan itu, kita tidak tahu kita dulu lahir jadi apa. Baik. Jadi saya boleh mengatakan kita ini samsara kelahiran yang berulang-ulang ini sudah banyak. Tapi manusia tidak lelah, manusia tidak jenuh, terus dia berbuat karma. Sehingga apa? Sehingga dia lahir, tua, sakit, mati, lahir, tua, sakit, mati. Terus ya berurutan Terus, itu. tetapi ada yang unik, Mbak. Apa yang unik? Pengen tahu, Mbak? Pengen tahu. Orang lahir, konsekuensinya adalah meninggal. Baik. Ya, tetapi menuju ke kematian atau meninggal itu tidak harus tua. Kadang-kadang di dalam kandungan saja belum lahir sudah meninggal, keguguran. Iya. Ya. Kedua, boleh dikatakan meninggal juga tidak harus sakit. Kadang-kadang orang lagi sehat-sehat, lagi baca koran, lagi bawa motor, bawa mobil, meninggal. Iya. Ternyata dokter mengatakan ya dia tidak punya riwayat penyakit, tiba-tiba aja meninggal. Seperti ibaratkan kalau di perumpamaan orang meninggal itu macam-macam, Mbak. Iya. Ada yang dikatakan seperti lentera yang sumbunya habis. Ada yang apinya di lentera itu ditiup angin. Contoh kejadian pesawat jatuh, ya tiba-tiba digulung ombak. Api yang ditiup oleh angin. Kalau yang dikatakan kematian yang sifatnya seperti sumbu yang habis dimakan api, ya kalau Anda punya lentera di rumah, punya lampu teplok, nah, itu nanti sumbunya akan habis atau lilin akan habis. Ya, yang habis itu apanya? Ada sumbunya, ada juga lilinnya. Ya, tergantung artinya bahannya habis. Itu ibaratkan kita normal sebagai manusia. Kematian itu terjadi karena usia tua. Karena udah tua, karena sakit-sakitan, raga tubuh ini nggak kuat menopang kehidupan, akhirnya hancur, meninggal. Ya. Nah, juga ada lagi yang boleh dikatakan minyaknya habis, karmanya habis. Ada juga yang dikatakan sumbunya habis. Ada beberapa jenis kematian. Bahkan juga ada yang dikatakan kematian yang tragis. Seperti kematian tragis itu yang meninggal direncanakan, bunuh diri, seperti itu ya. Artinya bahwa kematian itu macam-macam bentuknya, seperti itu, Mbak. Kemudian kapan, Bapak, samsara ini terjadi dalam kehidupan diri kita? Nah, samsara terjadi dalam kehidupan kita itu tercatat di dalam Aganya Sutta Digha Nikaya. Makhluk abasara ini adalah cikal bakal kita sebagai umat Buddha, khususnya kami ya, saya katakan kami dalam agama Buddha itu diceritakan bahwa kami ini dulunya itu adalah makhluk cahaya yang dikenal sebagai makhluk abasara yang datang dari alam Brahma, percikan-percikan dari makhluk Maha Brahma. Menurut cerita awalnya dalam Brahmajala Sutta Digha Nikaya. Ya, Anda tahu ya, Mbak ya, teman-teman ya, krim kue yang enak, yang ada buih-buihnya, ya, yang seperti boleh katakan kalau dikatakan dalam sutta itu seperti kita menanak nasi, Mbak, ada buih-buihnya itu manis. Baik. Disenangilah oleh makhluk Brahma Abasara tadi. Dicoba, dicicipi sedikit demi sedikit, dicicipi lagi umbi-umbian dan seterusnya, dan pada akhirnya sinarnya meredup. Oke, kita lanjutkan kembali ya Bapak ya. Tahan dulu karena ada yang mau lewat. Satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind.
Masih dalam program acara Manage Your Mind pemirsa. Jadi ini tadi pembahasannya sangat luar biasa sekali ya, berkaitan dengan kama dan juga samsara. Tadi mendapatkan penyejuk hati tentang apa itu kama dan juga samsara. Bisa dilanjutkan kembali Bapak tentang tadi. Saya seru banget ini mendengarkan. Pemirsa juga di rumah ini penasaran Bapak kelanjutannya. Oke, baik. Jadi saya kembalikan lagi, cikal bakal awal manusia ini adalah makhluk sinar ya, makhluk Brahma Abasara, turun dari alam Brahma ya. Ini cikal bakal ceritanya manusia pertama nih dalam konsep agama Buddha ya. Ya supaya lebih mudah dimengerti dalam Brahma Jala Sutta di Ganikaya. Jadi makhluk-makhluk Abasara ini mencicipi lah bui-bui, mencicipi manisan-manisan proses pembuatan bumi ini kan seperti kue keju ya. Kalau kita lihat itu awal mulanya itu dicicipi. Setelah bumi agak padat sedikit, dicicipi lagi tanaman-tanaman yang menjalar ya, itu lengkap di Sutta. Nanti saya berikan bahwa Anda boleh ngecek di Aganya Sutta di Ganikaya, nanti di situ komplit Anda bisa baca lebih detail gitu ya. Nah, setelah itu nanti reduplah cahaya mereka. Redup cahaya mereka akan tumbuh yang bersifat padat karena kan semua dari tanah ya, dari tanah padat mulai terbentuk wujud tubuhnya, mata, telinga, hidung, mulut dan seterusnya akhirnya menjadi manusia. Ya itu ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya pada saat itu mereka semua masih polos. Tidak mengenal istilahnya samsara duka itu seperti apa ya, karena proses-proses inilah yang terjadi sehingga karma sudah mulai mengikuti, mereka punya kontak, melihat, nafsu muncul, punya perasaan suka tidak suka karena berjalannya waktu ya. Nah, disitulah mereka sudah mulai terjebak oleh samsara karena sudah ada kontak, saya katakan kontak ya, mata melihat, awija pacaya sangkara. Karena ketidaktahuan akan menimbulkan pikiran, awija pacaya sangkara, sangkara pacaya nama rupa. Ya, dengan adanya melihat bentuk-bentuk pikiran, maka badan jasmani terbentuk. Nama rupa pacaya salayatana. Dengan adanya badan jasmani ini, 6 landasan indria mulai bekerja. Ya, salayatana pacaya paso. Dengan adanya 6 landasan indria ini, maka kontak muncul. Pacaya wedana. Artinya bahwa dengan adanya kontak perasaan muncul dan wedana pacaya tanha. Ya dan seterusnya Mbak ya, nanti nggak selesai soalnya karena panjang ya. Jadi dari mulai perasaan itulah nafsu keinginan tanha muncul. Sampai di situ saja dulu. Masih ada lanjutannya panjang gitu ya. Next episode. Ya, jadi kalau boleh saya katakan bahwa inilah sebagai sebab awal mulanya dari ketidaktahuan, poinnya. Yang kedua, karena ada nafsu keinginan, membuat manusia itu samsaranya terjadi. Nah, dari situlah. Jadi waktu manusia ini terbentuk, pertama kalinya boleh saya katakan, tapi bukan satu-satu yang pertama, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada manusia-manusia lain, bahwa kondisinya sama. Kapan dia mulai terkontaminasi dengan noda, dengan kekotoran itu, dengan karma buruk, dengan samsaranya itu, duka, penderitaan itu, sejak adanya kontak. Kontak muncul, perasaan suka tidak suka, nafsu muncul, akhirnya terjadilah kelahiran, menikah, punya anak dan seterusnya, dan mengumbarkan nafsu-nafsu lain seperti emosi, amarah, iri hati, dengki, benci yang menodai manusia, sehingga Mbak ternyata kenapa umur manusia awalnya 80.000 tahun, mungkin Mbak kaget ya teman-teman. Di dalam agama Buddha dikatakan umur manusia itu 80.000 tahun. Kenapa? Bisa drastis turun. Nanti sampai ajaran Buddha mulai dilupakan oleh orang, ya, umur manusia akan menjadi 10 tahun. Jadi anak di umur 10 tahun itu sudah menikah, sudah saling bunuh-membunuh, ya, sudah tidak ada moralitas lagi. Sampai kembali lagi grade manusia itu menjadi akhlaknya berkembang menjadi orang baik, naik sampai 80.000 tahun, maka Buddha yang akan datang akan muncul. Tapi ini prosesnya sangat panjang sekali. Begitu, Baik. Yang menyebabkan seseorang terjebak dari samsara itu apa, Bapak? Karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan Tadilah yang saya katakan menyebabkan pikiran, menyebabkan 6 landasan indria, menyebabkan kesadaran, menyebabkan seterusnya. Sampai nafsunya muncul, sampai kelahiran-kelahiran itu berulang-ulang. Ketidaktahuan ini apakah ketidaktahuan soal agama, tentang agama, keyakinannya atau bagaimana? Ketidaktahuan di sini adalah manusia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Contoh, berbohong demi kebaikan itu boleh. Mencuri demi kebaikan itu boleh.
Membunuh demi kebaikan itu boleh. Nah, ini namanya pandangan salah. Iya. Ketidaktahuan manusia inilah yang menyebabkan manusia itu terus terlahir kembali. Nah, ini yang perlu dipotong. Kalau dia bisa memotong hal-hal ini, saya yakin bahwa manusia akan mencapai kesucian yang terlebih tertinggi, yaitu nibbana. Seperti itu. Baik. Kemudian apakah kama dan juga samsara ini bisa turun-temurun kepada anak cucu kita nanti? Jadi kalau kita berbicara karma atau kama dan samsara ini kesialan, takdir, nasib, ya. Ini kalau secara agama Buddha dikembalikan ke dalam diri masing-masing. Jadi tidak ada karma turunan. Tidak ada orang tuanya berbuat buruk nanti turun ke anaknya, tidak. Ada, ya? Tapi yang ada adalah kecocokan karma. Baik. Nah, Sang Buddha mengatakan di dalam Karameta Sutta, dia akan terlahir di dalam rahim manapun juga. Yaitu petikannya, bahwa kalau kita sudah punya amal ibadah yang baik, anak yang soleh di kehidupan yang lampau, kita akan terlahir sekarang ini di keluarga yang soleh, di keluarga yang kaya raya, yang beradab, yang beretikat, yang memiliki sesuatu hal yang menjadi sebuah anugerah. Sebaliknya, kalau di kehidupan lampau dia banyak berbuat jahat, suka ngiri sama orang, suka korupsi, suka bergibah, suka apalagi, ya pokoknya hal-hal yang buruk lah. Untuk saat ini dia akan terlahir di keluarga yang sama sifatnya seperti dia. Maka sebenarnya bukan karma turunan, tapi pada saat kita mau lahir, kita akan mencari, ya, akan mencari di mana rahim yang akan siap dibuahi sesuai dengan karma kita. Nah, jadi kita lahir itu di keluarga apa yang seperti saat ini kita rasakan itu kesamaan karma. Kesamaan karma. Bukan karma keturunan. Baik, Justru jadi ada kecocokan. Kecocokan, ya. Begitu kita cocok, lahir di situ sesuai karma kita, ya sudah kita lahir di keluarga situ. Perkara kita mau tidak mau, ya itu memang sudah perjalanan, kita harus di situ. Takdir gitu ya Pak ya? Ya, kalau mungkin bahasa umumnya takdir, ya. Takdir. Baik. Kemudian apakah kama dan juga samsara ini bisa diubah Bapak oleh manusia itu sendiri? Iya, jadi supaya kita tidak melewati samsara, kelahiran yang berulang-ulang menyebabkan penderitaan, maka karma itu, perbuatan itu kita perlu memutuskan, Mbak. Baik. Jadi 12 mata rantai kehidupan di dalam Paticca Samuppada yang tadi saya katakan itu, Anda putuskan rantai. Ya Mbak ya, kalau rantainya diputuskan, otomatis kan tidak bisa berputar. Nah, Anda putuskan rantainya. Apakah di awijanya, apakah di tanhanya, ya, Anda putuskan. Begitu Anda memutuskan rantai tadi, sudah tidak lagi berputar, maka otomatis kelahiran sudah tidak ada. Kalau seseorang sudah tidak lagi dilahirkan, maka tidak ada konsep usia tua, sakit, dan kematian. Maka manusia sudah langsung naik grade mencapai nirwana yang tertinggi. Nibbana itu adalah konsep kesucian, ya, kebahagiaan yang sejati. Bukan alam, ya. Nibbana itu bukan alam. Nibbana itu adalah tataran tingkat pencapaian kesucian dari usaha kebaikan yang dilakukan dengan usaha keras. Jadi bisa diubah ya Pak? Bisa. Karma itu bisa diubah dengan kita berbuat kama yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai kita bisa memutuskan samsara tadi, ya, dengan kekuatan pisau kebaikan kita tadi, kita putuskan rantai tadi, kita akan keluar dari samsara. Ya. Kita akan keluar dari karma buruk. Baik. Gitu. Tentunya kebaikan itu berdasarkan dengan ajaran, Ya. atau memang tulus dari hatinya yang paling dalam Bapak? Ya, jadi kalau kita berbicara tulus, ya, ketulusan, keikhlasan itu adalah naluri manusia pada umumnya, ya. Artinya agama itu tidak bisa merubah kita, tetapi agama itu adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mengubah kita. Luar biasa. Ya, jadi agama tidak semata-mata bisa merubah. Wah, kita beragama nih, terus kita jadi orang baik, belum tentu. Tapi Anda jadikan agama itu menjadi alat untuk merubah diri. Bukan berarti kita berpegang teguh pada agama terus kita baik, belum. Itu konsep saya. Iya. Tapi agama tadi yang sudah Anda anut, pegang, praktekkan. Apa yang diajarkan oleh nabi kita, apa yang diajarkan oleh guru kita, laksanakan. Baik. Maka alat itu, agama itu akan bermanfaat bagi kita. Luar biasa sekali. Kalau tadi bisa dirubah ya Pak ya? Iya, kalau bisa diakhiri dirubah. Bagaimana Bapak? Untuk melepaskan diri dari samsara ini? Ya, kalau kita berbicara untuk mengakhiri penderitaan, ya. Jadi ada 4 catari aresa cani. Duka adalah ketidaksenangan penderitaan, sebab duka karena adanya tanha nafsu keinginan. Yang ketiga, hentikanlah itu kalau memang itu adalah penderitaan. Dengan keempat, yaitu adalah jalan mulia. Berfaktor 8 yang kita rangkum menjadi sila. Moralitas kita, moralitas itu menghindari pembunuhan,
menghindari pencurian, menghindari perzinahan, menghindari kebohongan, kedustaan, menghindari segala minuman keras, ya, dan mengembangkan 2 pilar kebenaran, malu untuk berbuat jahat dan takut akan akibatnya. Yang kedua, kembangkan yang namanya samadhi, ya, semedi bahasa Jawanya itu topo, ya, bermeditasi. Apa yang Anda bayangkan bukan dunia goib, tapi Anda kembali ke dalam alami tubuh ini, melihat napas masuk, nafas keluar, napas masuk, nafas keluar, bersatulah pada nafas, karena nyawa manusia hanya sebatas nafas. Apa yang harus Anda sombongkan dalam dunia ini, saat napas ditutup, maka nyawa tidak ada lagi. Coba kita bayangkan, napas ditarik, manusia akan mati. Napas lupa dikeluarkan, manusia mati. Ya, yang terakhir, kebijaksanaan. Ada sila, samadhi, dan panya. Kebijaksanaan ini harus bisa dikupas, mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Oke. Kemudian Bapak sebagai closing statement ya Bapak ya. Apa yang akan diperoleh jika seseorang bisa memutus roda kama dan juga samsara? Silakan pada pemirsa Dhamma TV. Pemirsa Dhamma TV, kehidupan laksana seperti kendi. Kendi itu di dalam isinya macam-macam. Ada serai, ada jahe, ada kunyit, dan seterusnya. Ini bumbu dapur secara umum. Secara pesan moralnya, kendi adalah kendalikan diri. Di dalam kendi ada yang pertama namanya adalah jaran, bukan jaran goyang ya. Jaran itu adalah jaga pikiran. Baik. Yang kedua jamu, jaga mulut. Yang ketiga adalah jati, jaga tindakan. Kalau bisa Anda kembangkan kendi, dibawa kemana-mana dalam hidup Anda, ini adalah obat yang mujarab, bahwa di dalam kendi ada 3 obat yang mujarab tadi. Yang pertama, jaran jaga pikiran, jamu jaga mulut, jati jaga tindakan, maka hidup akan bahagia, dan Anda bisa memutus karma buruk dan keluar dari samsara duka yang menyelimuti kalbu Anda, sehingga Anda bisa melihat dunia ini dengan terang dan sejelas-jelasnya. Ya, luar biasa sekali Bapak Herman. Terima kasih sudah menyejukkan hati. Terima kasih sudah menginspirasi semuanya. Semoga bisa menjawab semuanya Bapak ya, penasaran pemirsa ya Bapak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa nanti di episode mendatang. Iya, terima kasih semuanya pemirsa. Ya, Namo Buddhaya. Baik pemirsa, tidak terasa 60 menit sudah saya menemani Anda dalam program acara Manage Your Mind. Tetap saksikan program acara Manage Your Mind di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV, selalu damai di hati. Sampai jumpa.